Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak bapak ibu? Anak bapak? Baik. Sehat semua? Sehat. Sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu wajib dulu. Silakan dipimpin. Yang lain berdiri. Hiduplah Indonesia Raya 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan kembali. Sebelum kita belajar, kita absen dulu. Rahel ada? Di. Kanaya ada? Naya ada. Di. Sama Dani ada? Hah? Enggak berangkat? Berangkat. Aurel? Nah. Pintar Ramadhani? Hadir, Pak. Di. Erina? Di. Eprika Atalia? Di. Arkana? Hadir. Jihan? Hadir. Zahra? Hadir. Luki? Hadir. Nasya? Putri? Yo? Siapa yang belum bawa Akifah? Enggak ada. Nah, sebelum kita kan sudah belajar, buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini silakan buka bukunya, keluari alat tulisnya, kita belajar. Langsung kita keluarin dulu.
Sudah semua alat tulisnya keluar. Ya. Kita sebelum belajar kita biar semangat tuh untuk dulu. Mari kita tepuk semangat. Siap? Siap. Tepuk semangat. Semangat. Kita awali dengan tepuk semangat. Kita belajar tentang masalah coding dan kecerdasan artifisial. Tuh, kemarin udah belajar masalah coding. Coding itu masalah yang kemarin kan masalah coding. Contohnya di coding itu ada pembelian online, ada Gojek online. Nah, berarti serba online itu adalah masalah belajar coding. Nah, sekarang kita belajar berpikir komputasional, yaitu berkaitan dengan masalah yang kemarin. Coding kan masalah bab berikut yang kemarin, masalah coding. Contohnya itu masalah coding itu ada kehidupan sehari-hari, ada apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Masalah coding yaitu yang seperti kita di kalangan masyarakat kita adalah seperti kamu. Ada yang udah belanja Shopee? Udah bisa kamu belanja Shopee? Hah? Ya, itu contohnya di coding, belanja Shopee. Nah, itu belanja, itu adalah belanja Shopee. Tapi kan kemarin ada dampak positif, ada dampak negatif. Dampak positifnya, kita belanja di Shopee. Kemarin kan belanja di Shopee itu kita barang datang rumah, kita nggak pergi ke mana-mana, ke warung atau ke pasar. Terus apa dampak negatifnya? Kalau nggak punya uang, apa bayarnya? Ya kan? Belanja Shopee harus kita punya uang. Terus kita harus milah-milah barang yang kita beli. Jangan semua dibeli, nanti nggak ada yang bayar, nggak bisa dibayar, ya. Nah, seperti itu kemarin. Nah, jadi berpikir komputasional, kita sebelum belajar kita tujuannya pertama. Tujuan dari berpikir komputasional. Nah, jadi tujuannya kamu harus memahami tujuan belajarannya dulu, tujuan pembelajaran kita. Yang satu, menjelaskan konsep dasar berpikir komputasional atau pola dekomposisi abstraksi algoritma. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi pola dalam permasalahan sehari-hari. Yang ketiga, membuat urutan langkah dalam kurung algoritma untuk menyelesaikan masalah sederhana. Yang keempat, melakukan debugging atau memperbaiki kesalahan. Debugging itu adalah memperbaiki kesalahan. Ada yang salah, itu perbaikan kesalahan. Nanti ada contohnya seperti debugging atau memperbaiki masalah dalam uraian instruksi yang salah. Dalam instruksi ada uraian itu ada yang salah. Nanti Pak contohkan di situ ada contohnya. Itu masuk-masuknya. Ya, kita lanjut ke apa? Berpikir komputasional. Berpikir komputasional suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah rumit atau masalah susah. Rumit, susah, apalagi sukar. Nah, masalah yang susah atau yang rumit secara metodis, efisien dan logis. Mirip dengan cara seorang ilmuwan atau ilmuwan komputer membuat program. Nah, ini namanya yang di sini adalah namanya membuat program. Ini programnya. Program sebelah komputer atau yang di dalam komputer itu adalah programnya.
Jadi kita belajar coding ini berkaitan dengan komputer. Jadi ini pelajaran coding ini pelajaran yang baru, tetapi harus wajib dilaksanakan untuk kelas 5 dan 6. Pembelajaran yang baru tetapi harus pembelajaran wajib yang dilakukan oleh kelas 5 dan 6 atau fase C. Ini adalah berpikir komputasional. Bahasanya bahasa ya agak susah. Ya itu tadi yang rumit tadi kan. Nah, ini bahasanya aja susah, apalagi pengertiannya rumit itu harus kita pahami. Jadi contoh yang kemarin itu pada kehidupan sehari-hari. Kalau kemarin coding kan banyak contohnya. Kalau ini nanti kita pelajari dalam hal masalah yang rumit atau hal yang rumit. Tapi yang rumit kayak apa, Pak? Tapi rumit masalah kita sehari-hari banyak di rumah. Masalah yang rumit. Kalau tanya, yang cewek-cewek pernah buat teh? Pernah masak mie? Pernah masak nasi? Siapa yang belum masak nasi yang perempuan? Berarti belum tahu cara masak nasi. Kalau kita pernah melakukan, berarti caranya tahu. Kalau masak nasi pertama apa? Caranya? Hah? Masukkan beras dalam panci megicom. Kedua, dikasih air. Ketiga, dikasih air berarti otomatis dicuci kan, itu masukkan dicuci. Yang ketiga, masukkan dalam magicom. Keempat, kan sudah dimasukkan otomatis ditutup. Kalau udah ditutup nanti bisa masak. Keempat, ditutup. Tutupnya magicom ditutup kan. Terus kelima, dihidupkan. Udah disalurkan belum tadi? Belum. Berarti yang mana dulu? Dicolokkan dulu dalam listrik, kemudian dicek lagi atau dihidup. Nah, itu adalah masalah sehari-hari yang rumit. Kalau kamu nggak langsung terjun, cuma ada omongan, kita nggak bisa, ya kan? Itu masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut. Nah, ada 4 pilar berpikir komputasional. Nah, ini harus 4 pilar ini harus kamu pahami. Setiap pilar ini berbeda-beda. Setiap pilar, pilar yang pertama dekomposisi. Yang kedua pengenalan pola. Yang ketiga algoritma. Keempat abstraksi. Ya kan? Abstraksi. Nah, keempat pilar ini harus kita pahami. Ini dalam penerapan berpikir komputasional. Jadi di sini berpikir komputasional itu ada 4 pilar. Jadi dalam 4 pilar ini kita lanjut. Apa isinya berikutnya? Nah, dekomposisi. Ini gambar apa itu? Ada yang senang enggak? Tadi sarapan ini enggak? Ada yang sarapan ini enggak
Ada itu nasi goreng. Ada yang sarapan nasi goreng tadi. Senang atau enggak nasi goreng tuh? Apalagi kasih telur ya? Favorit ya. Tuh. Jadi ini salah satu proses pilar dalam dekomposisi. Proses membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil. Jadi masalah yang besar di apa? Dikomponen-komponenkan menjadi lebih kecil atau yang besar dijadikan kecil. Itu masalahnya dekomposisi. Jadi tujuan dari pilar yang pertama itu agar masalah tidak terlihat menakutkan dan bisa diselesaikan satu per satu. Kalau masalah besar kita mau menghadapkan apa, takut. Tapi kalau udah di komponen-komponenkan, masalah itu akan contohnya tadi, contoh sehari-hari itu memasak masalah besar, membuat nasi goreng. Ini membuat nasi goreng. Berarti kalau dekomposisi urutannya membuat nasi goreng itu apa? Menyiapkan bahan nasi, bumbu, telur, dan lain-lain. Apa lain? Yang lain-lain itu apa lagi? Bawang, cabai, masako atau garam. Bumbunya apa? Kan ada siapkan, berarti kan bahannya udah. Seperti nasi. Bumbunya itu ada. Berarti bumbu itu ada termasuk bahan penyedap biar makanannya enak. Telur. Nah, itu. Jadi kalau di sini kan didekomposisikan. Cuma nasi, bumbu, telur. Bumbunya sudah enggak disebutkan lagi apa-apa saja, enggak. Udah dikomponenkan, udah dijadikan masalah yang besar tadi dan menjadi kecil. Berarti bumbu udah masuk. Berarti garam itu seperti pelengkap garam, masako atau micin atau cabai itu sudah termasuk dalam bumbu. Kemudian perlengkapannya itu bila ada, nggak ada pun nggak masalah. Nasinya tetap nasi bisa jadi nasi goreng. Ada yang nangis kan kalau nggak dikasih nasi goreng nggak ada telurnya? Enggak, tetap dimakan kan? Ini cuma penambah selera kepada kita. Nasi telur. Kemudian mengiris, langkah yang kedua mengiris bumbu. Yang keempat menumis bumbu sudah diiris atau diulek. Nah, kata orang Jawa diulek ya, atau di blend. Kalau sekarang zamannya modern di blender. Nah, udah di blender udah lembut, baru ditumis. Nah, kemudian mencampurkan semua bahan menjadi satu. Itu caranya termasuk salah satu dekomposisi masalah yang besar menjadi kecil. Paham? Masalah pilar pertama barusan dekomposisi. Masalah yang besar menjadi kecil. Itu kan kalau resep ini diresepkan banyak. Nah, itu gimana memasak nasi goreng resepnya segini panjangnya? Nah, biar paham, dimasukkanlah di dekomposisi nasi, bumbu, telur. Bumbunya sudah kamu selera kamu. Mau kasih cabai, otomatis garam dan bawang merah dan bawang putih itu udah masuk. Mau dikasih cabai, selera kita, ya kan? Nah, itu seperti itu. Itu adalah pilar dekomposisi. Kita lanjut. Kemudian pola mengenal
pola. Ya kan pola kan tadi? Ya. Ya, mengenal pola. Jadi mengenal pola ini kemampuan untuk mengidentifikasi pola tren atau paralel dalam data atau di antara masalah yang cepat dipecah. Dipahami? Kemampuan untuk mengidentifikasi pola tren. Tren itu berarti apa? Maju ya? Ya. Tren itu yang kemajuan gitu. Zaman sekarang gitu ya. Tren. Pola tren atau paralel dalam data atau di antara masalah-masalah kecil. Kalau tadi masalah besar, ini yang baru tren tapi dalam masalah kecil. Contohnya, tujuannya membuat solusi menjadi lebih efisien. Kalau tadi kan mungkin belum efisien. Kalau ini sudah dikecilkan biar efisien, biar rasanya enak, biar seleranya tambah enak. Nah itu. Kalau tadi kan dekomposisi cuma bisa memasak, tapi belum apa? Belum rasanya belum entah enak atau belum kan? Nah, itu. Kalau ini pola ini adalah masalah kecil itu biar rasanya itu lebih enak. Yang masak tadi. Ya seleranya kalau enak itu kan seleranya cuman nggak ada telurnya aja. Kalau kita enak seleranya udah enak, makannya lahap ya kan? Orang lewat, bapaknya lewat nggak tahu. Karena makanya udah nasinya goreng tadi enak. Gitu. Jadi jika kita menemukan pola, kita bisa menyelesaikan masalah serupa dengan cara yang sama. Nah, kita mengenal pola, kita menyelesaikan masalah dengan cara yang sama. Contohnya sehari-hari. Ini gambarnya masak. Ini capcay. Kalau kamu belum masak ya capcay. Kok bisa Pak? Belum bisa. Belum. Kalau mie goreng bisa. Mie dikasih air biar apa? Biar mengembang, nanti goreng, kasih garam dengan kecap aja udah jadi mie goreng. Nah, kalau seperti ini, banyak Pak. Bahan-bahannya. Saya nggak mudeng, ya kan? Saya nggak bisa. Nah, besok kamu bisa sendiri. Jadi contoh sehari-hari saat membuat nasi goreng, langkah menumis bumbu memiliki pola yang sama. Panaskan minyak, masukkan bumbu, aduk hingga harum. Pola ini juga bisa dipakai saat memasak mie goreng atau capcay. Nah ini, jadi yang pola ini adalah memiliki pola yang sama. Panaskan minyak, masukkan bumbu, aduk hingga harum. Wah, udah diaduk, berarti udah merasakan, wah nanti enak, harumnya masaknya enak nanti ya. Itu adalah pola. Lanjut, yang ketiga, abstraksi. Jadi prosedur untuk menghilangkan data yang tidak relevan. Data ini hilang, ini nggak guna, dibuang. Ini maksudnya nggak. Kalau ini ada, ini malah nambah-nambahin masalah kan itu. Maka dibuang, dipilah-pilah, atau dipilih-pilih yang bagus saja. Nah, itu namanya abstraksi. Atau yang tidak relevan atau berlebihan dan berkonsentrasi secara eksklusif pada fakta-fakta yang paling krusial. Jadi tujuan abstraksi ini adalah agar kita tidak bingung dengan informasi yang terlalu banyak. Nah, kalau jadi menunya cara memasak nasi goreng tadi
di sini ada bumbu, ada cabai, ada kecap, ada garam, ada masako, ada minyak, ada telur. Nah, ini kan banyak. Apa? Saya nggak punya kecap, saya nggak ada telur. Nah, kan itu salahnya. Jadi resep ini kan diatur biar ini nggak ada telur, nggak dimasukkan nggak apa-apa. Nggak ada cabai karena saya tidak senang cabai, nggak dimasukkan nggak apa-apa. Nah, tapi yang harus wajib adalah minyak dan apa? Bumbu seperti minyak, apa? Bawang merah, bawang putih dan garam atau penyedap. Nah, itu Ajinomoto. Nah, itu udah dimasukkan kan udah. Masako udah masukkan, masako udah, rasanya udah. Tapi ya nggak maksud yang kita harapkan. Tapi biar enak, makanya dibuat dikasih seperti ada tambahan tadi, ada kecap, bahkan ada yang menggunakan saus. Ada yang, Pak saya nggak mau cabai, cuma dikasih saus. Udah kan udah pedas. Nah seperti itu. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, saat mengendarai sepeda, kita fokus pada cara mengayun. Biar sampai ke atas, berarti kita biar ke atas ngayunnya dari harus cepat, biar cepat ke atas. Mau daki kan? Otomatis ngayunnya cepat. Fokus pada ayunan kaki tadi. Nah, itu fokus. Nah, menjaga keseimbangan. Nah, otomatis menjaga keseimbangan. Udah kenceng, kalau nggak fokus, nggak menjaga keseimbangan, biasa jatuh dan mengerem apabila diperlukan. Ya kan udah diayun. Kalau mau ada lubang, otomatis agak direm kan? Dihindari. Nah, seperti itu. Kemudian kita tidak perlu memikirkan bagaimana cara kerja detailnya. Apa tadi? Ayunan itu cara kerja gimana? Nggak perlu. Kita harus fokus pada tujuan kita sampai ke atas. Ayun terus sampai ke atas. Nah, seperti itu. Sampai bagian itu sampai ke atas. Nah, terus cara kerja detail setiap ini harus kita tidak perlu cara detailnya enggak kita pikirkan. Pikiran tujuan pertama adalah sampai dagian sampai atas. Nah, itu. Kemudian atau bahan membuat banyak detail itu diabstraksikan. Nah, itu. Jadi itu acara contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke berapa nih? 3 tempat. 3 tempat. Algoritma. Serangkaian langkah itu tujuannya serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan satu masalah. Jadi urutan yang jelas untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi algoritma itu adalah hasil akhir dari 3 pilar tersebut. Berarti adalah pilar keempat. 3 pilar tersebut. Jadi hasil akhirnya udah disusun pilar 3 tadi. Ini hasil akhirnya. Jadi ciri algoritma yang baik, urutan harus jelas. Urutannya itu harus jelas, seperti resep memasak nasi tadi, urutannya harus jelas. Nah, terus tidak ambigu atau tidak memiliki arti yang ganda. Di situ udah pakai garam, pakai masak, itu sama-sama asin, nggak boleh. Itu namanya tidak boleh menggunakan ambigu, tidak memiliki arti yang ganda. Jadi kan asin dan sama intinya kan asin ini bumbu tadi. Nah, seperti itu. Tidak menyebutkan dua-duanya.
ada garam, ada masako. Kemudian pasti berhenti setelah masalah selesai. Masalah selesai berhenti. Jadi resep masakan petunjuk perakitan main atau tutorial cara melakukan sesuatu. Nah ini kita lanjut. Tepuk semangat. Itu biar semangat, lesu. Nah, kita lanjut. Jadi di sini contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan kamu sebagai siswa. Masalah besar mengerjakan presentasi tentang sistem pencernaan manusia. Nah, di situ ada harus dekomposisi, itu mencari materi. Yaitu ini kan pencernaan manusia. Kalau seperti di IPA, itu contoh dalam kehidupan sehari-hari di IPA. Jadi kita mencari materi yaitu mulut, lambung, usus, dan lain-lain. Itu berkaitan dengan pencernaan. Berarti kan dimakan kita pencernaan mulut. Kemudian ada lambung. Lambung nanti diedarkan melalui usus. Itu pencernaan. Makan kamu tadi pagi dimakan, itu terjadi mulut, kemudian ke lambung nanti ke usus. Kemudian membuat selinde presentasi. Ini selinde presentasi. Mendesain tampilan selinde. Didesain semakin tampilannya biar menarik. Nah, seperti ini. Kalau waduh ini desainnya ini karena apa? Karena masalah coding. Ini adalah masalah komputer berkaitan dengan kemajuan zaman, yaitu coding. Masalah coding itu berkaitan dengan komputer. Nanti itu di situ ada cara menghidupkan komputer. Kemudian pengenalan pola pembuatan setiap selinde sama, yaitu ada judul, ada gambar, ada poin-poin penting. Poin-poin pentingnya ada, judulnya pasti ada. Kalau di sini ada semuanya judul ini, poin pentingnya ini, gambarnya di sini. Nah, itu contohnya seperti ini kalau di sini. Lanjut. Ini abstraksi. Fokus pada fungsi utama setiap organ. Tidak perlu menghafalkan semua nama enzim yang terlalu detail. Ya kan di dalam perut kita ada enzim. Itu nggak usah dihafalkan terlalu detail. Yang apa? Yang utama saja. Kemudian algoritma. Yaitu kumpulkan materi dalam dan bagian tugas. Kemudian setiap anak membuat bagian selindenya, menggabungkan dan menganalisis selinde itu dalam kehidupan sehari-hari contohnya. Nah, jadi manfaatnya ini berpikir komputasional. Manfaatnya adalah ada manfaatnya. 1. Melatih kemampuan berpikir logis dan struktur. Kita sudah mampu berpikir secara logis. Cara masak nasi goreng seperti ini. Kamu udah paham cara memasak nasi goreng. Sebelum nasi goreng jadi, itu kan tetap kita masak nasi yang dari beras dulu kan. Nah, itu cara memasak nasi yang dasarnya dari beras. Kemudian membantu merencanakan ke sesuatu dengan lebih efisien dan efektif dan efisien. Kemudian membantu menjadi pemecah masalah, problem solver yang lebih yang lebih baik, meningkatkan kreativitas dalam mencari solusi. Nah, solusi itu kita kreatif mencari solusi.
Solusinya gimana biar nah, kemudian menjadi pondasi penting jika kamu tertarik pada bidang sains atau teknologi, teknik dan matematika di masa depan. Ini adalah coding ini salah satu seperti contoh teknologi sains yang ke depan. Kita lanjut. Kesimpulan. Jadi kesimpulan berpikir konvensional adalah alat bantu berpikir yang bisa digunakan siapa saja untuk menghadapi tantangan apapun. Jadi intinya kesimpulan berpikir konvensional itu alat bantu berpikir yang bisa digunakan siapa saja untuk menghadapi tantangan apapun. Tantangan kita manusia kan punya masalah, mempunyai problem atau tantangan. Jadi kita bisa menggunakan berpikir komputasional. Jadi kita pilah-pilah dulu. Mana yang kita kerjakan dulu? Contohnya kamu kerjaan di rumah banyak. Apa kerjaan di rumah? Nyapu, cuci piring, ngopik baju, ngepel, masak nasi, nyapu halaman latar, nyapu lantai, cuci baju. Nah, dari yang kamu sebutkan tadi, mana yang lebih kamu kerjakan dulu? Nah, kamu pulang rumah, habis makan, nyapu atau nyapu di rumah, sekitar rumah. Habis itu apa? Nyuci piring. Itu kan seperti itu kan? Nah, itu maksudnya salah satu adalah berpikir komputasional. Harus yang mana dulu kerjakan? Memilah-milah yang lebih penting dulu. Itu namanya cara kita berkomputasional mengerjakan. Nah, di sini ingat 4 pilar ini: dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Jadi algoritma ini, yang terkait algoritma ini adalah dari pilar 1, 2, 3 ini sudah dijadikan satu di sini. Kalau sudah bagus, itu. Kalau ini tadi kan dekomposisi baru bisa masak, entah enak entah enggak, ya kan? Kalau sini udah mengenal rasa enaknya. Nah, terus di sini udah memilah lagi sajiannya tadi. Nah, itu adalah 4 pilar belajar tentang berpikir komputasional. Itu angel, susah nyebutnya, ya kan? Apa setelahnya? Jadi udah ada kesimpulan, berarti terima kasih. Nah, sebelum Bapak kasih tugas, ini kamu simak dulu, ada pembelajaran atau video pembelajaran. Ada videonya. Nanti kamu Bapak kasih tugas setelah video ini selesai.
Belum. Ya. Enggak. Oh, nggak mau. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba Kok bisa? Bentar. Ya, sebentar sambil nanti kan ada pengamatan bagian KPD-nya dulu. Langsung di situ aja dulu. Ya, di situ. Dan ya polanya dilihat itu ada tadi ini mengenal pola tadi pola berarti ini kan ada bilangan di situ angka tadi dipahami 3, 6, 9, 12. Nah terus 1, 3, 6, 10. Nah itu namanya mengenal pola. Terus gambar itu mengenal pola. Nah, cari kur. Diisi dulu diisi. Nah ini udah sambil mengerjakan itu sambil dipaham di apa artinya computational thinking atau berpikir komputasi. kita ulang ya sambil diperhatikan Pengenalan computational thinking. sambil diisi Hai teman kece, coba tebak apa artinya sambil computational. diperhatikan dulu nanti habis itu baru diisi. Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi, ini ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol
sini ada organ di pikiran kita ya, ada 4 pilar tadi dibagi seperempat, seperempat sini, seperempat sini, seperti itu 4 pilar tadi. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari sekolah gigi, bicara tentang pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Nah, ada yang di situ sambil Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir kompleks. benar, sambil di sini ada yang kamu disiapkan buku tulisnya oleh orang tuanya? Tidak. Ada yang digosok gigi orang tuanya? Kalau masih digosok gigi berarti TK, ya kan? Nah, seperti itu. Berarti masih TK. Lanjut. Sambil diperhatikan. Berarti udah Dek. Mulai dari mencari dan memilah informasi yang telah menimbangi, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidup. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini menjadi seperti perencanaan yang sudah dibahas. Nah, kalau ini masalah sekarang. Tuntas dan mencari cara menyelesaikan diri. Nah, ini masalah kini atau masalah sekarang. Kamu sebagai pelajar atau siswa banyak pekerjaan. Nah, ini masuk besok kita lanjuti ke masa depan ini. Pikir lagi ke masa depan. Ini masalah sekarang. Nah, saat ini sekarang ini kamu lanjut. Dan emosinya. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, penjelasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi kelompok di kawasan penjelasan. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa merujuk pada dia bagian antara konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah bekerja. Misalnya, kamu tidak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, Itu tiap hari di rumah itu dan milik bersama. harus mengenali ini baju ayah, baju ibu, Ini karena jemuran baju kakak, baju adik. Seperti itu. Itu bagi yang perempuan. Atau yang laki-laki bisa saat ngambil. mengabaikan detil yang tidak diperlukan. Misalnya kamu tidak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai melakukan tugas, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Nanti kamu ingat kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menarik beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberikan tugas disepakati oleh ada minyak goreng, jeruk, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus beruntung karena itu sudah kamu lakukan. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya boleh dilakukan pada yang paling dekat dari komunikasi. Yang lain dan paling efisien. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Bahmi. Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal komputasional tinggi, maka baca
Dipahami Ada 3 kelompok anak. kasus. Anak diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran. Dan dalam sebuah bus wisata ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Yang pertama, bus berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bus. Bus itu kan kopernya cuma menyimpannya di samping kan? Nggak boleh ke atas, nggak ada kan? Cuma di samping. Kita saat berwisata mau naik bus. Nah, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu aja. Nggak ada pintu lain, cuma satu. Diangkat ke atas gini. Di samping. Biasanya di sebelah kiri. Di samping kakak. Supir bus ingin mengatur komponen koper tersebut. Komponen koper tersebut penumpang sehingga mudah dikeluarkan. Nah, di sini perintahnya bantu sopir bus menentukan urutan memasukkan koper. Nah, Lalu hotel dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis yang hanya bisa dibuka dari nah, satu. terus sebelum itu kan itu ada perintahnya. Tapi kamu harus lihat gambarnya. Yang warna apa ini? Pink. Ini adalah jalan lintasnya, jalannya. Ini gambar ini ada sendok biasa dan garpu. Ini hotel, ini tempat tidur. Hotel. Ini museum, itu gambar museum rumah besar cuman terasnya ya, gambar teras besar museum. Nah, itu harus kamu pahami gambarnya. Mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Yo. Koper yang mana tuh? Hah? Anak yang ingin pergi ke museum. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang ingin masukkan terakhir? Anak ingin pergi ke museum. Yang terakhir, anak yang ingin pergi ke koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Museum. Masukkan terakhir, nanti keluarnya terakhir. Disik duluan. Yo. Ini anak museumnya terakhir atau duluan? Duluan. Yo. Hah? Iya, berhenti di yang mana? Yang restoran. Jangan museum malah terakhir. Kalau pertanyaannya ini kan koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir, berarti masuk terakhir, keluar duluan yang mintanya kan. Tapi kalau koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan duluan, yang kalau yang duluan dimasukkan pertama, berarti yang A. Masuk pertama, keluarnya terakhir. Nah, seperti itu. Kalau ini harus masuk terakhir, keluar pertama, karena kok berhentinya di restoran dulu, baru terakhir museum. Nah, itu pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jangan fokus sama soalnya,
Lihat gambarnya lagi. Nah, rumah makan, hotel atau penginapan, kemudian museum. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah contoh. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang mana pun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya jawab di kolom Ada komentar. komentarnya. Sudah Kejar B. cita, kejar ilmu, raih cita. Kejar ilmu, raih cita. Ini bukan caranya. Sudah sambil selesai tugasnya, LKPD-nya dikerjain dulu cepat. Nah itu tadi kan udah ada pencerahan. Itu yang benar ditulis di sampingnya. LKPD-nya yang itu kan ada instruksi awal yang salah. Berarti itu membuat teh kan? Masukkan gula ke gelas, masukkan teh celup ke dalam gelas. Atau bisa kamu tuliskan urutannya. Di situ urutannya umpamanya kan di situ ada nomor 1 apa, 2, 3, 4 sampai berapa tuh? 5. Ini kan apa? Nah, kan ada tulisannya di situ kan? Nah, kamu urutkan di sini seperti ini. Umpamanya ibaratnya 2, 3, 4, 1, 5. Ini urutannya. Nah, seperti itu aja. Iya, nomor 2. Nomor 3 kok ya. Kalau nomor 2 yang instruksi awal, yang nomor 5 membuat teh. Itu seperti itu, membuat teh 05. Terus nomor 6 juga sama, 5 dan 6 sama. Udah, Bio? Nomor 2. Apa aturan dari pola nomor yang B? Polanya berapa? Yang B itu nomor 2. Yang B dari selangkah nomor 1. Kan 1, 3, 6, 10. Nah, polanya berapa itu? Melangkah ke berapa? Berapa angka? Kan di situ ada 1, 3, 6, 10. Nah, polanya ada berapa itu? Di situnya 1 ke 6 berapa? 7. Berapa tadi? 7.
Kok 11? 6, Hah? Kok 6? 5, Hah? 5, Nah. Hah? Iya. Bocoran kan ya nomor 2 itu kok bingung gitu loh. Kan di situ namanya 1 3 terus 7 8. Nah ini yang ini menunjukkan berapa? Ini ke mana? 1 ke 3 berapa? 2 3 ke 7 4 berapa? Hah? Di 3 7 ke 8 1. Nah itu polanya. Cuman gitu. Loncat-loncatannya berapa? Berarti yang diisi itu yang isi yang kita kan ya Pak? Gimana? Yang kita isi itu yang kita isi yang kita isi. Iya, oh. Kalau yang A itu yang gambar yang nomor 3 yang A itu sama, nggak ada polanya itu sama. Yang B kan meneruskan gambar. Pak, berarti yang nomor 2 kayak gitu juga? Ya itu nomor 2 loh. Itu nomor 2. Ya nomor 2 itu. Ya, dan full. Ya, full. Belum?
Udah? Udah kumpul ayo, kumpul. Udah semuanya kumpul. Udah waktunya udah. Habis, kumpul. Habis. Yuk, mulai. Dah, yuk. Udah, semua. Ya udah. Ya. Jadi itu kesimpulannya udah kita penutup. Ini Bapak kumpulkan Bapak nilai besok. Nanti Pak nilai di sini belajar. Kita akan kaji dulu. Jadi kamu tadi belajar apa? Berpikir, berpikir, berpikir apa tadi? Komposisio. Jadi ada 4 pilar. Pilarnya apa tadi? Mengenal pola. Apa lagi? Dekomposisi. Nah itu salah satunya. Jadi pelajaran tadi adalah masalah tentang berkaitan dengan kodim. Jadi kamu harus memahami manfaat urutan atau langkah-langkah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi diterapkan dalam menjemur baju. Orang tua harus memilah-milah, harus tahu bajunya bapaknya, ibunya, kakaknya dan lain sebagainya. Ya, jadi umpan balik kepada kita harus ya. Jadi kita harus bisa memilah-milah. Jadi itu pelajaran. Jadi kita berkemas-kemas, kita berdoa dulu, kemas-kemas dulu, kita pulang. Ya.
Yang piket jangan lupa ras sepatunya. Lanjut. Wala.